Halo semua, kita senang banget ada banyak yang tune in di Worship and Words, bahkan dari berbagai area di Indonesia, antara Sabang sampai Merauke dan dari berbagai kota. Senang sekali ada banyak cerita-cerita kehidupan yang powerful dan pengalaman doa-doa yang dijawab. Itu semua sangat memberkati kami dan juga semua kita yang selalu tuning in. Jangan lupa untuk Anda yang memiliki kesaksian atau pengalaman selama Worship and Words ini, Anda bisa menuliskan kesaksian Anda di live chat, DM Instagram, atau WhatsApp ke nomor di bawah ini. Yuk kita siapkan diri kita untuk Worship and Words malam ini. Selamat malam semuanya. Sekali lagi selamat malam semuanya. Welcome to Worship and Words. It's a privilege kalau kita masih bisa bersama-sama memuji dan menyembah Tuhan pada malam hari ini. Buat Anda semua yang memiliki permohonan doa yang ingin didoakan secara bersama-sama, Anda bisa menuliskan permohonan doa Anda di kolom komentar di bawah ini. Mari bersama-sama siapkan hati kita. Kita mau menyembah Tuhan. Engkau Tuhan Immanuel bersama dengan kami ya Tuhan. Jesus. Penamaku
saudara-saudara sekalian, Dia adalah Allah Immanuel yang berjalan bersama dengan kita. Kenapa nggak pada malam hari ini kita mau bersama-sama bersyukur kalau Dia baik bagi setiap hidup kita. Dia selalu ada buat setiap kehidupan kita. He is always with us. Mari bersama-sama kita bersyukur kepada Tuhan. besertaku, sumber damai di hidupku, Immanuel, Raja damai bersamamu, kekuatanku, Engkau Tuhan besertaku, sumber damai di hidupku, Immanuel, Raja damai bersamamu, kekuatanku. Kami bersyukur ya Tuhan, kalau Engkau masih bekerja buat setiap kehidupan kami ya Tuhan. We love you Jesus, thank you Jesus. Tak pernah ku bayangkan semua ini menjadi jawaban atas doaku. Semua yang ku pinta Kau berikan padaku. Dengan apakah ku balas cintamu? Tak pernah ku bayangkan semua ini Kau meraih, Kau berikan untukku. Anugerah terbesar Kau mati bagiku. Dengan apakah ku balas cintamu? Terima kasih buat karyamu yang terindah dan terbaik
bersama-sama. Tak pernah ku bayangkan semua ini yang terbaik kau berikan untukku. Anugerah terbesar, kau mati bagiku. Dengan apakah ku balas cintamu? Terima kasih buat karyamu yang terindah dan terbaik dalam hidupku. Terima kasih buat cintamu yang tak pernah terhenti di sepanjang. Angkat kedua tangan kita bersama. Kasih Tuhan buat karyamu yang terindah dan terbaik dalam hidupku. Terima kasih buat cintamu yang tak pernah terhenti di sepanjang. Sekali lagi bersama-sama. Terima kasih Tuhan buat karyamu. Yes God, terbaik dalam hidupku. Terima kasih buat cintamu yang tak pernah terhenti sepanjang hidupku. Baik cinta, Bapak Ibu Saudara sekalian, ada satu cerita yang menguatkan saya akhir-akhir ini yang saya mau share pada malam hari ini. Jadi cerita ini tentang bangsa Israel, di mana waktu itu bangsa Israel itu pingin banget buat punya raja. Lalu akhirnya bangsa Israel ini ngomong ke Samuel, di mana dia itu adalah pemimpin bangsa Israel waktu itu. Dan Samuel ini bingung, siapa sih Tuhan yang harus jadi raja? Tapi di Alkitab Tuhan ngomong kepada Samuel seperti ini, bahwa besok di waktu yang sama aku akan mengirimkan seseorang yang aku pilih menjadi raja. Dan ternyata keesokan harinya ada seseorang yang bernama Saul. Dia sedang mencari binatang yang hilang dari keluarganya. Lalu nggak tahu kenapa dia dipertemukan dengan Samuel ini, dan ternyata diketemukan seperti yang Tuhan katakan, yaitu keesokan harinya di waktu yang sama, di mana Saul ini adalah orang yang Tuhan pilih menjadi raja. Mungkin kesannya cerita ini cerita yang biasa Bapak Ibu Saudara, tapi tahukah Bapak Ibu Saudara bahwa ketika Tuhan bilang kepada Samuel bahwa besok di waktu yang sama dia akan mengirimkan seseorang yang dia pilih menjadi raja, itu menunjukkan bahwa Tuhan adalah Tuhan yang selalu tahu. Dia adalah Tuhan yang mengerti apa yang akan dia kerjakan. There is nothing surprising God, karena dia adalah Tuhan yang selalu tahu, dan dia adalah Tuhan yang merencanakan buat kehidupan kita. Bukan hanya untuk kehidupan orang-orang Israel waktu itu, tapi juga untuk kehidupan kita saat ini, dan juga untuk kehidupan kita di masa yang akan datang. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, ketika hari ini kita mungkin merasa, Tuhan, kok hidupku kayak gini ya Tuhan? Kok hidupku kayak gini Tuhan? Kenapa enggak kita bersama-sama bawa ke hadapan Tuhan? Karena dia adalah Tuhan yang selalu tahu, dan dia punya rencana
Bahkan dia sudah punya rencana untuk hidup saya dan untuk hidup saudara. Oleh karena itu saudara sekali lagi, kenapa nggak kita lepaskan kontrol kita sendiri dan membiarkan Tuhan bekerja dan mengambil alih, memegang kontrol atas hidup kita. Tuhan, kami mau serahkan hati kami, kami mau serahkan hidup kami hanya kepadamu Tuhan. Karena kami tahu Tuhan, Engkau punya rencana yang besar buat setiap kami Tuhan. We believe in you Jesus. Thank you Jesus. Thank you Jesus. Nyanyikan lagunya bersama-sama. Tuhan, inilah hidupku, ku serahkan padamu segala cita-citaku, masa depanku menjadi milikmu. Jadikan kami terangmu di tengah kegelapan dunia, membawa padamu. Tuhan, ini kerinduanku bagimu Tuhan, seluruh hidupku. Pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu, genapi seluruh rencana-Mu, sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Nyanyikan lagunya bersama-sama. Tuhan, inilah hidupku, ku serahkan padamu Tuhan, ku serahkan padamu segala cita-citaku, masa depanku menjadi milikmu. Jadikan kami terangmu, amin Tuhan, di tengah kegelapan dunia, membawa bangsa-bangsa kepadamu. Tuhan, ini kerinduanku. Angkat tangan kita bersama. Bagimu Tuhan, seluruh hidupku. Pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu, genapi seluruh rencana-Mu, sampai bumi penuh kemuliaan-Mu.
Kami tahu Tuhan, kuasa-Mu tidak terbatas buat hidup kami Tuhan. Katakan bersama. Tak pernah terlambat dan tak pernah terlalu cepat. Yes God. Tuhan selalu tepat waktu dan tak pernah Dia ingat janji. Kuasa-Mu sungguh tak terbatas, ajaiban-Mu tiada batas, kasih-Mu tak terselami. Aku kan bersandar dan mengandalkan-Mu, Yesus. Kepercayaan-Mu tiada batas, kebesaran-Mu tiada batas. Sebab bagi-Mu Tuhan tiada yang mustahil, ku aman dalam-Mu. Katakan bersama. Tuhan tak pernah terlambat, yes God, dan tak pernah terlalu cepat. Dia Tuhan yang selalu tepat waktu, selalu tepat waktu, dan tak pernah Dia ingkar janji. Angkat kedua tangan kita bersama. Kuasa-Mu sungguh tak terbatas, keajaiban-Mu tiada batas, kasih-Mu tak terselami.
Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Dia baik bagiku. Angkat kedua tangan kita bersama-sama, katakan Tuhan Yesus baik, Dia Tuhan yang baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Dia baik bagiku. Angkat kedua tangan kita bersama-sama percaya Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Dia baik bagiku. Sekali lagi bersama-sama katakan Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Dia baik bagiku. Tuhan Yesus baik, Dia baik bagiku. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus baik, Dia baik bagiku. Berikan tepuk tangan dan sorak-sorai untuk Tuhan kita yang baik. Yes God, thank you Jesus. Mari kita berdoa bersama-sama malam hari ini. Tuhan Yesus, kami memandang Engkau, kami tahu bahwa Engkau adalah pengharapan hidup kami Tuhan. Engkau adalah sandaran kami, Engkau pribadi yang kami andalkan dan hanya Engkau Tuhan yang bisa kami andalkan. Dan malam hari ini Tuhan, kami membawa setiap diri kami masing-masing kepadamu. Kami menyerahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Tuhan, aku berdoa malam hari ini buat semua rekan-rekan yang sedang ada dalam kebutuhan ya Tuhan, yang sedang berada dalam kondisi yang sakit ya Tuhan. Baik sakit secara tubuh ya Tuhan, yang sedang menghadapi sakit penyakit di hari-hari ini, kami percaya bahwa Engkau adalah Yehova Rafa, Allah yang menyembuhkan. Ya Tuhan, kami percaya tangan-Mu tidak pernah kurang panjang untuk menjamah setiap kehidupan kami. Oleh karena itu Tuhan, malam hari ini aku perkatakan tangan-Mu menjamah setiap kawan-kawan kami yang sedang sakit. Apapun itu bentuknya ya Tuhan, entah dari flu yang biasa atau vertigo ya Tuhan, migrain, sakit kepala ya Tuhan, atau sakit di dada, sakit di jantungnya, atau cairan di paru-paru ya Tuhan, atau di organ dalam, di perut ya Tuhan, atau di saluran pencernaan, atau di tulang ya Tuhan, di tangan, di kaki, di kulit sekalipun ya Tuhan. Malam hari ini kami percaya jamahan Tuhan ada, jamahan-Mu nyata ya Tuhan. Kuasa-Mu akan dinyatakan untuk setiap anak-anak-Mu yang sedang membutuhkan. Tuhan juga berdoa untuk rekan-rekan kami yang mungkin sedang ada benjolan di area di tubuhnya. Oh Tuhan, biarlah Engkau yang menjamah. Ya Tuhan, Engkau menghilangkan semua benjolan yang tidak pada tempatnya, yang tidak seharusnya ada di situ. Ya Tuhan, Engkau sendiri yang menyembuhkan, dan kami percaya Tuhan, kuasa-Mu tetap akan dinyatakan untuk setiap kehidupan kami, baik kami pribadi, keluarga kami, kawan kami, atau siapapun yang sedang kami doakan di malam hari ini Tuhan. Ya Bapak, kami juga berdoa untuk rekan-rekan kami yang
menghadapi problem di pekerjaan mereka. Ya Tuhan, yang sedang mencari pekerjaan, Tuhan kiranya Engkau juga membukakan pintu, membukakan kesempatan yang terbaik. Ya Tuhan, dan juga memberikan hikmat, memberikan kreativitas ya Tuhan untuk kawan-kawan yang sedang mencari pekerjaan. Untuk rekan-rekan yang sedang struggling Tuhan di area pekerjaan mereka, atau yang sedang butuh breakthrough dan lain sebagainya. Tuhan, Kau yang lebih tahu, dan Kau yang menilik satu persatu malam hari ini. Dan kami percaya ya Tuhan, kuasa-Mu juga akan dinyatakan untuk setiap area pekerjaan anak-anak-Mu ya Bapa. Tuhan, untuk kami yang sedang punya kebutuhan di area relationship, di keluarga, pernikahan Tuhan, atau juga anak-anak, masa depan anak-anak ya Tuhan, atau orang tua ya Tuhan, kesehatan orang tua dan semua yang lain Tuhan, kami juga perkatakan kuasa Tuhan nyata untuk setiap keluarga, untuk setiap pribadi yang sedang berdoa untuk keluarganya, untuk relationshipnya. Mari Tuhan, biarlah Engkau juga menjamah ya Tuhan, menurut rencana dan kehendak Tuhan yang paling sempurna untuk setiap kehidupan kami pribadi satu persatu ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan, dan juga untuk semua kebutuhan yang lain yang mungkin kami tidak sempat sebutkan satu persatu. Tapi Tuhan, kami percaya Tuhan jauh lebih tahu ya Tuhan, dan Engkau tidak pernah terlambat, Engkau tidak pernah terlalu cepat, tapi Engkau selalu tepat waktu. Dan biarlah Tuhan, dalam setiap hal apapun yang sedang kami hadapi, kami boleh semakin mempercayai Tuhan. Entah apa yang kami harapkan itu terjadi atau tidak terjadi. Entah apa yang kami inginkan itu tidak kami lihat atau akan kami lihat. Tuhan, kami lebih ingin bahwa kami melihat Tuhan dalam setiap situasi kami. Kami ingin kami semakin memandang Engkau. Kami ingin kami semakin mengalami Engkau Tuhan dalam setiap situasi yang Tuhan izinkan untuk kami lewati. Biarlah Tuhan, kami gak hanya sekedar playing victim, kami gak hanya sekedar kenapa harus aku dan lain sebagainya. Tapi Tuhan, berikan kami semua hati yang luas. Biar dengan keluasan hati kami Tuhan, kami boleh berkata apa yang sedang Tuhan ingin ajarkan kepada kami lewat situasi-situasi ini. Biar Engkau sendiri yang terus menyatakan diri-Mu ya Bapa untuk setiap kehidupan kami masing-masing satu persatu. Kami tahu Engkau Tuhan yang besar, Engkau Tuhan yang luar biasa, Engkau Tuhan yang dahsyat, yang di atas segala-galanya. Tapi lebih daripada itu, Engkau Tuhan yang dekat dengan setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, biar malam hari ini di atas semua permohonan kami, di atas semua situasi yang sudah kami sampaikan kepada Tuhan, biarlah malam hari ini damai-Mu yang membanjiri kami Tuhan. Biar kekuatan-Mu yang membanjiri kami. Dan biar malam hari ini Tuhan, hanya suara-Mu yang tergaung dalam setiap kehidupan kami. Biar malam hari ini Engkau sendiri yang bicara untuk setiap kami ya Tuhan, meneguhkan kehidupan kami, memberikan kami kekuatan, membangkitkan pengharapan kami, dan membuat kami terus memandang kepada Yesus saja. Terima kasih ya Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Amin. Well, Bapak Ibu Saudara sekalian, welcome back to Worship and Words. Senang sekali kita bisa terus connect dari minggu ke minggu lewat gadget kita masing-masing, dari tempat kita masing-masing. Dan by the way, kalau saat ini Anda sedang ada dalam perjalanan berlibur atau Anda lagi wherever you are, hey, do know that we are praying for you. Kami berdoa buat Anda. Buat Anda yang berlibur, enjoy maksimal. Buat Anda yang lagi mudik atau kemanapun, hey, safe travels. Dan buat Anda yang di rumah saja, no worries. Saya juga di rumah aja sih. Dan you know, we'll just have a great time. Kita berdoa Anda juga bisa rested, dan nantinya kita bisa kembali lagi ke kegiatan kita semua dengan semangat yang pasti. Bapak Ibu Saudara sekalian, malam hari ini saya kepengen nanya, berapa dari Anda yang pernah mikir atau pernah punya pengalaman yang rasanya tuh kayak gini, kayak kok Tuhan itu diam aja sih? Katanya Tuhan tuh nuntun langkah kita. Lah tapi ini kayak aku tuh udah doa, aku udah nanya, tapi aku tetap gak denger apa-apa. Atau gini, ini tuh udah harus jalan loh, ini tuh udah harus make a decision like now, like right now. Aku nih harus kemana? Bapak Ibu Saudara sekalian,
Kalau Anda pernah berpikir seperti itu, saya pengen Anda tahu bahwa Anda tidak sendiri karena saya juga pernah, sering sih bahkan ya Bapak Ibu Saudara sekalian. Dan saya rasa banyak orang juga pernah sih, saya nggak tahu mungkin Anda yang lagi watching live boleh nggak diketik di kolom komennya kalau Anda pernah, tolong ketikan pernah ya supaya kita semua yang lain ini tahu bahwa kita tidak sendirian ya kan, ada orang lain yang juga pernah merasakan hal yang sama. Nah Bapak Ibu Saudara sekalian, di malam hari ini kita akan lihat bersama-sama ayat ini. Yang akan kita lihat malam hari ini jujur aja cuma 2 ayat. Tapi saya pribadi saya belajar banyak sekali dari 2 ayat ini. Dan ini yang pengen saya share, saya berharap kita semua juga bisa dapat sesuatu, kita semua juga bisa belajar sesuatu bersama-sama malam hari ini. Kita akan lihat sama-sama Mazmur 37 ayat 23 sampai yang ke-24. Oke? Saya akan bacakan dan kita akan simak bersama-sama. Ayatnya bilang gini, Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh, tidaklah sampai tergeletak sebab Tuhan menopang tangannya. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, saya ingat banget karena saya ini dari kecil saya besar di gereja. Ayat ini tuh sampai jadi lagu gitu kayak some 30 years ago. Di 30 tahun lalu tuh ada lagu yang exactly ngambil dari ayat ini gitu. Nah kita lihat satu persatu ya. Pertanyaan pertama saya jujur aja waktu ngelihat ayat ini adalah kayak gini. Berarti kalau hidupnya gak berkenan Tuhan gak tetapin dong. Ayo. Terus gimana? Apa dibiarin? Ya kan? Oh berarti Tuhan gitu nih, Tuhan yang pilih kasih nih. Kalau orang yang hidupnya berkenan, oh ya ditetapin, disayang, diperhatiin. Yang hidupnya gak berkenan, gak diperhatiin, oke gitu ya, oke fine. Ya kan Bapak Ibu Saudara sekalian, so well, it's so good. Like we love questions. Saya senang banget dengan pertanyaan. Di Alpha Omega Church kita juga senang banget dengan pertanyaan-pertanyaan karena ini membuat kita menggali lebih lagi. Kita lihat bersama-sama yang pertama, kata-kata itu tadi berkenan. Gitu kan, Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Nah Bapak Ibu Saudara sekalian, kita perlu lihat benar-benar nih. Ini tuh bukan soal favoritisme ya sebenarnya. Bukan tentang oh Tuhan tuh pilih kasih dan lain sebagainya, bukan. Berkenan di sini memang berarti berjalan dalam kebenaran, ya, walking in righteousness, doing what is right, melakukan apa yang benar. Tapi gini, kita perlu perhatikan. Orang yang berjalan dalam kebenaran bukan berarti dia selalu sempurna dan gak bisa salah loh. Saya ulangi lagi ya. Orang yang berjalan dalam kebenaran bukan berarti dia selalu sempurna atau tidak bisa salah. Enggak. Tapi intinya adalah gini. Orang yang memilih untuk berjalan di dalam jalannya Tuhan. Orang yang memilih untuk berjalan di dalam prinsip-prinsipnya Tuhan. Orang yang memilih untuk hidup dalam covering anugerah Tuhan di dalam bimbingannya. Apakah mereka akan masih bisa melakukan kesalahan? Of course. Apakah orang yang berkenan kepada Tuhan atau hidup di dalam prinsipnya Tuhan itu pasti akan selalu sempurna dan tidak bercacat? No, gak gitu banget. Tapi hanya mereka ini memilih untuk berjalan dalam prinsipnya Tuhan. Berjalan dalam covering anugerahnya Tuhan. Nah kalau memang memilih untuk hidup di luar covering Tuhan ya gimana expect Tuhan mau bisa jagain. Ya kan Bapak Ibu Saudara sekalian. Karena yang paling gampang gini ya untuk kita bisa membayangkan, untuk kita bisa visualize adalah misalnya gini nih. Tempat ini ya, ini anggaplah ini misalnya sebuah rumah ya atau bangunan atau apapun lah, it's a building. Oke. Nah, rumah atau bangunan ini bisa melindungi kita dari hujan. Ya kan? Atau hujannya waktu kalau lagi keras atau dari panas yang sedemikian rupa ya kan kayak sengatan panas terik matahari. Kalau kita masuk di dalamnya kita bisa berteduh. Ya kan, dari angin, dari hujan, dari panas dan lain sebagainya. Tapi kalau misalnya saya nih ngide-ngide, ya kan, saya mau keluar aja gitu. Walaupun hujannya deres banget, ini tetap ada di sini tapi saya mau keluar.
ya rumah ini bisa apa? Ya nggak Bapak Ibu Saudara sekalian. Saya yang memilih untuk ya suka-suka aku dong. Hidup-hidup aku kayak terserah aku lah pokoknya whatever I want. I'm gonna do whatever that I want. Whatever that I like. Whatever that I feel like doing. Ya berarti saya memilih untuk keluar dari cover ini. Apakah berarti rumah ini tidak bisa menjaga atau bangunan ini tidak bisa menjaga orang dari hujan dan panas? Enggak. Orangnya aja yang milih untuk keluar dari covering ini. Nah Bapak Ibu Saudara sekalian, bukan berarti Tuhan itu sama dengan rumah ya, but you get the principles, right? So berkenan dan berjalan dalam kebenaran sekali lagi bukan berarti kita tidak bisa salah atau kita selalu sempurna, bukan. Tapi hati kita tuh terarah kepada Tuhan. Kita itu hidup di dalam perlindungannya. Kita hidup di dalam His covering, under His grace. Nah saat hati kita terarah kepada Tuhan, kita hidup di dalam prinsip-prinsipnya, maka Dia menetapkan langkah kita. So Bapak Ibu Saudara sekali lagi, berkenan itu bukan berarti selalu sempurna, tidak ada salahnya, enggak. Berkenan hanya berarti hati kita terarah kepada Tuhan. We want to live under His principles, under the protection and the covering of His grace. Di bawah naungan dan perlindungan anugerahnya. Nah kita lihat berikutnya Bapak Ibu Saudara sekalian, Tuhan menetapkan. Nah ini yang seringkali bikin kita salah pengertian. Karena saya ngalamin banget, salah pengertian banget saya. Kita jadi mengira, Bapak Ibu Saudara sekalian, karena Tuhan menetapkan, maka ya udah kita diam aja dong, nggak usah ngapa-ngapain. Kita tunggu untuk semua disediakan buat kita. Kita tunggu pokoknya kita mau tahu beres, kita tahu ready, ya udah. Apalagi kan ada ayatnya kan ya, katanya kan Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Ya kan, ada ayat yang bilang diamlah dan ketahuilah bahwa akulah Allah. Nah berarti kita tinggal diam dong. Tinggal semua dipersiapkan on a silver platter buat kita. Kita ngiranya gitu Bapak Ibu Saudara sekalian. Nah akhirnya kita terus jadi nuntut. Kita jadi gak gerak-gerak atau kita jadi bingung. Nah bisa gak sih Tuhan itu melakukan itu gitu ya? Tuhan yang berperang, kita diam aja. Pokoknya kita santai, diam aja gitu. Nanti Tuhan yang sediakan. Pokoknya Tuhan sediakan lebih dari yang gue pinta. Ya pokoknya kita tinggal diam aja, terima beres. Bisa gak Tuhan melakukan itu? Ya bisa banget. Dia Tuhan, Dia bisa lakukan apapun. Dan Dia bisa lakukan apapun yang Dia mau. Tapi kemauannya gak selalu gitu. Karena gini, lebih dari hanya sekedar menyiapkan segalanya buat kita, Dia juga ingin kita bertumbuh. Dia juga ingin kita terlatih. Dia juga ingin kita jadi anaknya yang skillful dan makin berkembang. Contoh paling gampang Bapak Ibu Saudara sekalian, dengan anak-anak saudara. Dulunya waktu masih kecil, masih baby, ya kan, waduh empati lah segala macem, ya kan, BLW, dan kawan-kawannya. Kita kasih makan, didulang, diajarin ini itu segala macam. Tapi lama kelamaan gak mungkin kan seumur hidup Anda harus suapin anak saudara makan, gak dong. Dia harus belajar, gain some skill, berkembang karena apa? It's part of growing. Itu bagian dari bertumbuh. Kalau seumur hidup disuapin terus berarti ada yang salah nih dengan anak ini. Ada yang mungkin harus dicek dari perkembangannya, pertumbuhannya dan lain sebagainya. Nah sama juga dengan kita Bapak Ibu Saudara sekalian. Karena Tuhan itu Bapa yang mengasihi kita. Dia gak kepengen hanya sekedar ya pokoknya kamu terima beres. Enggak, karena itu gak mendidik, gak mendewasakan. Nah sehingga kadang-kadang Dia akan ajarin kita untuk kita makin terlatih, kita makin skillful. Ada momen-momen Dia pengen menumbuhkan kita. Dan di momen itu kadang Bapak Ibu Saudara sekalian, tidak selalu kadang. Dia akan ajak kita untuk jalan dulu. Taking a step, whatever He asks, of action. Nah kita akan lihat nih ya, sebuah contoh kejadian nyata terjadi. Yang hopefully membuat kita lebih memahami itu. Waktu itu ada cerita tentang 10 orang kusta. Ceritanya di Lukas 17 ayat 11 sampai 14. Oke, kita lihat ini sama-sama.
Dalam perjalanannya ke Yerusalem, Yesus menyusur perbatasan Samaria dan Galilea. Ketika ia memasuki suatu desa, datanglah 10 orang kusta menemui dia. Mereka tinggal berdiri agak jauh dan berteriak, "Yesus, Guru, kasihanilah kami." Lalu ia memandang mereka dan berkata, Yesus memandang mereka dan berkata, "Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam." Bapak Ibu Saudara sekalian, kalimat itu agak gak masuk akal. Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam. Karena gini, orang kusta itu najis. Dan mereka sendiri yang harus teriak mereka najis. Mereka harus diasingkan dari keluarganya, dari kerumunan orang. Mereka tuh kayak dijauhkan. Karena penyakit ini menular. Gitu. Nah, hanya saat mereka ini sudah sembuh dan menjadi tahir, baru mereka boleh pergi ke imam untuk ngecek. Jadi dulu tuh periksanya bukan ke dokter, tapi dulu ke imam, Anda bayangkan. Jadi imam yang akan memeriksa untuk kasih tahu apakah dia masih kusta atau udah sembuh. Gitu. Nah, karena mereka ini najis, maka mereka nggak boleh dekat orang, mereka nggak boleh pergi apalagi ke bait Allah. Karena segala sesuatu yang di bait Allah waktu itu ya, di zaman itu tuh kayak kudus gitu loh. Nah, jadi kalau yang najis menyentuh yang kudus, maka yang kudus ikut jadi najis. Nah, sehingga it makes no sense. Yesus bilang, "Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam." Yesus nggak ikut belajar agama Yahudi waktu itu? Kayak apa sih? Gimana sih Yesus lupa? Tapi Bapak Ibu Saudara sekalian, dia bilang, "Pergilah, tunjukkan dirimu kepada imam." Ini nggak masuk akal. Tapi Bapak Ibu Saudara sekalian, mereka jalan. Dan tiba-tiba kalimat berikutnya berkata gini, "Dan sementara mereka di tengah jalan, mereka menjadi tahir." Wow, cuman disuruh jalan ke imam, tapi mereka jadi sembuh. Mereka disuruh melakukan sesuatu, jalan. Tapi ini gak make sense. Ya tapi jalan. Sementara mereka di tengah jalan, mereka menjadi tahir. Bapak Ibu Saudara sekalian, kadang kita tuh nunggu Tuhan untuk melakukan mujizat buat kita. Tapi Tuhan itu sedang beritahu kita untuk jalan dulu. Lo gak masuk akal Tuhan. Gak mungkin nunjukkan diri ke imam masih najis. Kayak apa sih Tuhan? Tapi Tuhan suruh ngelangkah dulu. Dan sementara mereka di tengah jalan, mereka menjadi tahir. Mujizat. Nah, gimana dengan hidup kita dong? Bapak Ibu Saudara sekalian, kadang tuh Tuhan pengen kita jalan. Just choose. Just take away. Yuk jalan. Yes, semua hal ada resikonya. Semua tuh ada pertimbangannya. Harus dihitung dan ditata. Absolutely harus. Tolong jangan sampai tidak memperhitungkan. Makanya Bapak Ibu Saudara kan tanya pendapat Tuhan dan hidup di dalam prinsipnya itu bukan hanya pas butuh aja. Bukan hanya pas kita lagi ada di persimpangan seperti ini. Tapi it should be a daily thing. Ya kan, once again hidup dalam prinsipnya, hidup dalam kebenarannya. Tapi saat kita hidup di dalam prinsip dan kebenarannya pun ada momen dong pasti kan kita kayak lagi ini harus apa Tuhan? Tapi Tuhan juga ingin kita melangkah. Makanya ayatnya bilang tadi yang Mazmur 37 ayat 23. Tuhan tuh menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Nah saya jujur aja dulu ngertinya keliru. Bacanya sih benar Tuhan menetapkan langkah-langkah orang. Tapi di pengertian saya itu kayak Tuhan menetapkan langkah orang-orang. Jadi saya mikirnya gini, ya Tuhan kan harus ngurusin banyak orang ya. Jadi ya saya sih cuma satu di antara sekian banyak. Jadi ya kalau misalnya saya nggak ngerti atau saya nggak ya karena mungkin Tuhan lagi repot ngurusin yang lain sih. Tapi bukan, saudara. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang. Oke, Tuhan menetapkan langkah-langkah orang. Yes, Tuhan tuh memang ngurusin banyak orang, tapi Dia Tuhan. Dia bisa melakukan ribuan hal di saat yang bersamaan. Dia bisa menyertai saya, dia juga menyertai Anda di saat yang bersamaan. While being super personal about it. He is so personal. Bapak Ibu Saudara sekalian, dia ngajak kita untuk melangkah.
Contoh ya Bapak Ibu Saudara sekalian, misal ya, Anda pakai GPS, ya kan? Selama Anda berada di jalan yang benar, atau ini lurus terus nih, selama 1-2 kilo atau lebih bahkan gitu kan, GPS akan diem aja kan, Bapak Ibu Saudara sekalian. Dia nggak akan, yes kamu benar, maju terus ya, maju terus. Kita bisa banting dia, ya kan saudara, karena so annoying. Tolonglah, kita lagi berusaha driving nih gitu. Nah Tuhan bukan kayak GPS ya Bapak Ibu Saudara sekalian. Dan Tuhan nggak silent, He wants to communicate with us. Tapi tahu nggak sih saudara, bahwa Tuhan itu juga percaya kepada kita. Yes. You did not hear it wrong. Tuhan percaya sama kita. He believes in us. Dia tuh yakin bahwa kita itu juga bisa. Tuhan yakin bahwa kita mampu. Dan dia ingin mendewasakan kita. Terus sekali lagi, waktu kita punya anak masih kecil, jalan tuh kan ditemenin terus ya Bapak Ibu Saudara sekalian. Story of my life beberapa bulan lalu ya kan, nih berasa di sini. Oh anak kemana tuh, kayak harus di istilahnya tuh walaupun nggak benar-benar dipegang, tapi kita kayak agak jagain gitu loh, just in case kalau dia jatuh gitu. Tapi begitu dia sudah makin gede, makin bertumbuh, mereka akan jalan sendiri tanpa harus ditatah dari belakang. Tuhan juga pengen kita dewasa, bukan karena dia meninggalkan kita, enggak. Tapi dia percaya sama kita. Saudara, kita percaya sama Tuhan, it's one thing. Dan itu aja seringkali kita masih Senin Kemis kan, kita bolong-bolong gitu. Saudara. Tapi sadarkah kita, Tuhan percaya kepada Anda dan saya. Think about that for a minute. Coba renungkan itu sejak Tuhan tuh percaya loh sama kita. Dia yakin loh kita tuh bisa. Dan luar biasanya Bapak Ibu Saudara sekalian, ayat ini kayak package yang berbarengan banget ya. Ayat 23 bilang, Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh, tidaklah sampai tergeletak. Sebab, ucapkan sama-sama, Tuhan menopang tangannya. So, walaupun kita ini bisa salah, walaupun kita ini bisa mengambil keputusan yang keliru, walaupun seperti yang tadi kita bahas tadi di awal kan, orang yang berkenan atau hidup di jalan Tuhan, hidup dalam prinsipnya Tuhan, itu bisa keliru, of course. Tapi Tuhan itu menjaga. Kita salah pun gak akan sampai tergeletak atau sampai kayak irreparable, karena Tuhan yang jaga. Bapak Ibu Saudara sekalian, this is the beauty of living by grace. Inilah keindahan hidup di dalam anugerah Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau kita itu sukses bukan karena kita, tapi karena anugerah. Kalau kita gagal, kita juga nggak hancur atau beating ourselves atau kayak menyalahkan diri sendiri. Karena anugerah itu juga akan ada untuk menopang kita. This is the beauty of living by grace. Karena anugerahnya selalu ada. Mau di momen sukses, mau di momen di bawah, di momen di atas gunung, di momen di bawah lembah, wherever. Anugerahnya itu menaungi kita. So Bapak Ibu Saudara sekalian, kita semua pernah ada di posisi ini. Ya kan, posisi yang bingung, yang nanya Tuhan tapi kok seolah-olah Tuhan tuh kok gak nunjukin apa-apa gitu. Itu karena dia ingin mendewasakan kita. Dan karena dia percaya sama Anda dan saya. So apa sih yang bisa kita lakukan? Bapak Ibu Saudara sekalian, simple things. Yang pertama, yuk kita hidup dalam prinsipnya Tuhan. Let's live under His covering. Kita hidup di dalam naungannya. Lewat apa? Lewat momen berdoa, momen membaca Alkitab, momen menyembah, momen beribadah, momen berkomsel, momen dimuridkan, memuridkan. Nah, saudara, kalau ini semua kita mau skip, ya gak akan bisa. Anda akan merasa aku gak bertumbuh. Of course, karena kita gak ada di sini, kita di luar.
Kita kebasahan, kita harus extra effort untuk kita menghangatkan diri kita atau all those things yang harus kita lakukan kalau kita berada di luar covering. Bapak Ibu Saudara sekalian. So, mau gimana caranya dapat guidance Tuhan? Ya hidup di dalam prinsipnya. Hidup in constant communication dengan Tuhan. Lewat doa, lewat saat teduh, lewat menyembah, lewat beribadah, lewat memuridkan, lewat dimuridkan dan seterusnya. Kadang kita tuh bisa ngerasa ya kita tuh gak dengar Tuhan. Bukan karena Tuhan yang jauh dari kita, tapi karena kita yang menjauh dari Dia. Bapak Ibu Saudara sekalian. Yang kedua yang bisa kita lakukan adalah let's live by grace. Yuk hidup dalam anugerah Tuhan aja. Karena sekali lagi kita ini bukan tentang siapa kita, bukan tentang apa yang sudah kita perbuat, bukan tentang apa yang kita punya, bukan tentang prestasi dan pencapaian kita. Those are great things yang Tuhan izinkan untuk kita bisa alami. Kita juga bukan tentang masa lalu kita, tentang kesalahan kita, tentang momen down kita, bukan. Kalau kita bisa sukses, itu karena anugerah. Dan kalau kita gagal, kita juga gak akan hancur karena anugerah itu ada untuk menopang kita. Bapak Ibu Saudara sekalian, life, hidup ini tuh jadi secure, jadi aman, jadi so beautiful karena anugerah. So malam hari ini saya berdoa Tuhan meneguhkan, menetapkan setiap langkah kita. Dan Anda yang butuh tuntunan, malam hari ini saya berdoa Anda menerimanya dari Tuhan. Dan saya berdoa kita semua yakin bahwa masa depan kita aman di dalam genggaman tangannya. Karena Dia menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Dan apabila kita jatuh or make a mistake, melakukan kesalahan atau gagal, tidak akan sampai tergeletak sebab Tuhan menopang tangan kita. Tuhan Yesus, biar itu yang sungguh nyata terjadi buat hidup kami. Buat kami Tuhan yang malam hari ini menemukan diri kami lagi ada di persimpangan atau kami harus make a decision atau kami harus mengambil pilihan. Yakinkan kami malam hari ini Tuhan bahwa hikmat-Mu sudah ada bersama dengan kami. You believe in us. Tuhan percaya sama kami. What an honor. Dan Tuhan biarlah Engkau sendiri yang berbicara dengan cara yang bisa kami mengerti. Dan Tuhan ampuni kami kalau mungkin sering kali kami yang menjauhkan diri kami dari Tuhan. Dari gak tahu mungkin pilihan kami atau kesibukan kami atau jadwal atau whatever it is yang lain. Tapi Tuhan biar malam hari ini kami memfokuskan diri kami sekali lagi kepada Yesus. Bahwa Engkau yang menetapkan langkah-langkah kami. Kau dekat, Kau personal dengan kami Tuhan. Kami bukan hanya satu di antara sekian miliar orang yang Tuhan harus perhatiin. Tapi kami biji mata-Mu. Dan malam hari ini Tuhan, yakinkan kami bahwa Engkau berjalan bersama dengan kami. Yakinkan kami bahwa anugerah-Mu selalu ada buat kami. Kalau kami sukses, if we ever make it, itu bukan karena kami bisa, bukan karena kami bagus. Tapi karena anugerah-Mu yang ada, yang mengerjakannya buat kami. Kalau kami gagal pun Tuhan, biarlah kami bukan sekedar menyalahkan diri kami, beating ourselves up, atau kami menyalahkan yang lain, bahkan menyalahkan Tuhan. Biar kami menyadari bahwa anugerah-Mu akan tetap ada. Kami tidak akan pernah sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang kami. Biar ini semua menjadi jaminan, menjadi assurance dan kekuatan buat kami Tuhan. Dalam menjalani setiap hari kami, dalam menjalani aktivitas kami, keseharian kami, pekerjaan kami Tuhan. Atau apapun yang harus kami pilih di depan kami. Yakinkan kami anugerah-Mu yang sustain dan memelihara setiap kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Thank you so much everyone for tuning in with Worship and Words. Kita berharap kita bisa jumpa lagi di hari Kamis depan. Don't miss out. Kita akan tetap ada di hari Kamis depan di jam yang sama. And we hope to see you on Sunday on Alpha Omega Church online service atau in any closest location that you can get near you. God bless you.